faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang kelak akan kita nikmati di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Yang sedang punya masalah, diuji dengan berbagai macam kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik, serta kemampuan untuk mengambil ibrah atau pelajaran atau hikmah di sebaliknya. Beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan bulan Syawal kita. Yang belum saum sunnah 6 hari Syawalnya masih ada waktu. Kalau tidak salah sampai tanggal 8 nih terakhir nih, tanggal 8 Mei ini. Dan di antara indikator diterimanya amal Ramadan kita, menurut para ulama itu salah satu indikatornya itu adalah keberlanjutan amal soleh yang kita lakukan di Ramadan. Jadi alumni tadarusan, alumni itikaf, alumni nanti Pak kajian-kajian taklim itu kemudian berlanjut. Nah, indikator diterimanya amal seorang hamba itu ketika keberlanjutan itu, istimrariyah, berlanjut amal-amalnya itu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan pada kita untuk melanjutkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan sampai kita jumpa dengan Ramadan berikutnya lagi, insyaallah. Kata ulama, siapa yang menjadikan hari-harinya seperti Ramadan, nanti kelak kematiannya seperti hari raya, gitu. Kalau hari-hari kita seperti Ramadan, nanti ketika kita wafat seakan-akan kita masuk ke dalam hari raya. Maksudnya berbahagia dengan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, nyambung dengan bahasan kita, mengambil bahasan dari Riyadhus Shalihin bab 11 tentang anjuran bersungguh-sungguh al-mujahadah. Saya ingin memulai dengan ini syair yang dituliskan oleh Ibnul Jauzi dalam Sa'idul Khatir, dan Imam Ali At-Tantawi, salah seorang Syekhul Azhar, beliau mengatakan, sudah 70 tahun saya membaca buku dan tidaklah saya mendapati sebuah nasihat yang paling indah kecuali nasihat dari Ibnul Jauzi ini di bukunya Sa'idul Khatir, di mana nasihat itu adalah qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnu Jauzi berkata, inna masyaqqatut ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya keletihan dalam melakukan ketaatan itu akan hilang dan yang tinggal adalah pahalanya. Keletihan dalam melakukan ketaatan itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kan kalau mau jujur-jujuran capek kita melakukan amal saleh ya. Biasanya mah enaknya tuh kan kalau pagi pas nyaman-nyamannya tidur itu kan pas sepertiga malam terakhir itu biasanya nikmat sekali, dingin untuk menarik selimut itu. Ini kemudian kita bangun ke air, kemudian sholat, menegakkan sholat, baca Quran. Kalau dipikir-pikir mah capek. Yang pulang dari masjid inginnya istirahat ya, atau yang sudah ada agenda kulineran di hari libur sudah siap-siap, tapi kemudian harus duduk, itu kan memaksakan diri untuk mendengarkan, capek. Amal-amalan kebaikan itu capek untuk melakukannya, tapi keletihan itu akan hilang dan yang tinggal adalah pahalanya. Kemudian wa innal ladzatil ma'asi tadhhab, dan demikian pula kelezatan, kemanisan kemaksiatan itu akan hilang. Yang melakukan perzinahan, korupsi dan lain sebagainya, itu kan mereka merasa nikmat ketika melakukan, bahkan ada yang ketagihan terus-terusan, nauzubillah. Tapi kelezatan maksiat itu akan hilang. Wa yabqa iqabuha, tapi yang tinggal adalah balasannya, dosanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, demi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, demi wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku akan mengingat setiap hamba yang melakukan kemaksiatan.
maka bagaimana mungkin aku lupa kepada hamba-hamba yang melakukan ketaatan gitu. Jadi kalau yang maksiat aja Allah ingat, apatah lagi hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepadanya. Kun ma'allahi wa la tubali wa mudda yadayka ilahi fil dhulumatil layali wa qul, selalulah untuk membersamai Allah dan jangan pedulikan kata orang tentangmu. Bentangkan kedua tanganmu di malam hari untuk bermunajat kepadanya dan katakanlah, ya Rabbi, ma taubatid dunya illa bi dzikrik walal akhirati illa bi afwik walal jannati illa bi ru'yatik. Ya Allah, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan mengingatmu. Tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan adanya ampunanmu. Dan tidaklah sempurna kebahagiaan surga melainkan dengan melihatmu. Ini ungkapan Ibnul Jauzi. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan mengingatmu. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, tidaklah aku mencintai dunia kecuali kepada 3 hal: bersama orang yang saleh, berzikir kepada Allah, salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam buku yang lain Ibnu Jauzi juga mengatakan di antara kenikmatan terbesar di dunia ini adalah kenikmatan untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam, saya khawatir salah ya Pak, hadis atau qaul ulama ini ya. Siapa yang tidak merasakan kenikmatan, hatinya tidak merasa ketenangan di antara tempat-tempat ini ketika salat, di majelis ilmu, dan ketika dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah untuk mengganti hatinya, karena hatinya itu sudah bukan miliknya lagi. Jadi kalau kita belum merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam momen-momen seperti itu, berarti ada yang salah dengan hati kita. Sebagaimana nikmatnya ikan itu hidup di dalam air, kalau sudah keluar dari habitatnya, mati. Habitat muslim itu akrab dengan kebaikan-kebaikan. Ketika dia malah akrab dengan keburukan, sejatinya hatinya mati. Nauzubillahi min dzalik. Maka dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah katanya, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga barangkali sebagai bantahan ketika ada memang di ungkapan-ungkapan di sufi ya, atau tasawuf ya, yang jika engkau menyembah Allah untuk mengharap surga, maka engkau seperti pedagang yang bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Jika engkau menyembah Allah karena takut neraka, maka seperti budak di penjara yang takut oleh sipirnya. Atau dalam ungkapan yang masyhur dari Rabi'ah Al-Adawiyah, meskipun ini pun harus diklarifikasi lagi, beliau mengatakan, ya Rabb, jika aku menyembahmu karena surga, jauhkan surga dariku. Jika aku menyembahmu karena takut ke neraka, bakar diriku di dalamnya. Tapi jika aku menyembahmu karena hanya keikhlasan untuk mendapatkan ridhamu, maka jangan kau palingkan keindahan wajahmu dariku. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti kalau kita beramal untuk mencari surga itu terlarang, bukan begitu. Bukan berarti seperti itu. Karena memang ada ada perintahnya. Sebagaimana dalam Al-Imran ini kata Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, maghfiratan mir rabbikum wa jannatin, dan juga surga. Artinya kalau kita mengharapkan itu memang masih ada dalam koridornya. Tetap berada dalam koridornya. Dan kalimatnya ini bersungguh-sungguh, bersegera gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Di dalam satu perang Uhud itu, ketika Nabi SAW menyerukan kepada para sahabat untuk bangkitlah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antara para sahabat itu ada, salah satunya ada yang sedang makan kurma untuk mengisi perutnya ketika mau berperang. Kemudian dia nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, surga, kalau kita bertempur ini kita surga, dapat surga? Kata Nabi, benar. Maka dia dalam teks hadis itu bakhil itu memuntahkan sisa makanan yang ada di dalam mulutnya.
Karena menurut dia jarak antara dia dengan surga adalah beberapa butir kurma ini, maka dia buang itu, kemudian menceburkan diri ke medan pertempuran dan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena memang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita menunda ini biasanya aduh tadi namanya godaan setan nih, hoream nih, akhirnya hanya sekedar dalam wacana dan keinginan saja untuk melakukan kebaikan nih. Misalnya pas waktu malam, insya Allah nanti mau tahajud sekalian mau tilawah atau mau ngapalin Quran misalnya, ketika hanya niat saja, keinginan saja, tanpa ada aksi untuk memaksakan diri untuk melakukan itu, biasanya hanya sekedar niat. Meskipun kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairum min amaliha. Seorang mukmin niatnya aja udah dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kemudian kalau dilakukan. Jadi niatnya saja sudah baik, tapi jangan berhenti di niat itu untuk kemudian dilakukan dalam amalnya nyata. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad dan bela agama kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan untuk kepada mereka jalan-jalan kami. Dahulu ada kawan-kawan yang ketika mereka berdagang, berniaga, memakai ayat ini untuk kesungguhan berusaha. Jadi kalau kita usaha itu harus sungguh-sungguh, karena kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, khususnya usaha, pasti ada jalannya. Maksudnya jalan keberhasilan. Ini nampak benar, tapi ayat ini tidak bicara masalah perniagaan. Karena kalau bicara masalah perniagaan bersungguh-sungguh, konteksnya misalnya menghabiskan seluruh waktu untuk berniaga, maka warteg yang 24 jam buka itu harusnya jadi pang bengharna gitu, pang kaya nah itu warteg itu 24 jam, bayangkan nggak ada sedikit pun waktu dipakai kecuali untuk jualan semuanya itu. Harusnya, tapi kan bukan seperti itu logika rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konteksnya siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan-jalannya. Biasanya dalam melakukan ketaatan misalnya awalnya agak berat, awalnya seperti terpaksa, awalnya seperti kita sulit untuk menikmatinya. Tapi kalau kita paksakan terus kemudian dipaksakan sampai kita pada titik lazzatul ta'ah, merasakan kelezatan dalam ketaatan, dan itu pun bagian dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan tujuan ibadah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali ini bagian dari meluruskan niatan kita. Tujuan ibadah itu bukan kenikmatan, bukan kenikmatan. Dulu pernah ikutan salah satu pelatihan spiritual lah, ini terapi sholat khusyuk yang itulah. Kemudian ditanya, dan ini ada gak sedikit rancu. Pertanyaannya, kenapa kita harus wudhu sebelum sholat? Kalau pertanyaan kenapa harus wudhu sebelum sholat itu kan gak harus ditanya sebetulnya, karena itu bagian dari doktrin agama. Rukun sholat ya harus wudhu dulu gitu. Terus beliau mengatakan bukan. Kalau dalam perspektif kami, kenapa harus wudhu dulu? Supaya kita tenang, jangan gitu ya. Supaya kita tenang ketika masuk dalam ibadah sholat itu. Tapi jawaban ini seperti benar. Tapi kalau kita kejar lagi, bagaimana kalau kita sudah merasakan ketenangan sebelum kita sholat? Apa nggak harus wudhu? Jadi kan jadinya rancu. Maka ini ada dalil yang harus posisinya di atas perasaan ini. Jadi syariat itu di atas perasaan kita. Jadi tidak kemudian sami'na pikir-pikirna gitu. Kami dengar, suatu pikir-pikir dulu nih, atau kita rasa-rasa dulu nih, berat nggak, asal nggak masuk akal, nggak begitu. Logika beragama itu. Jadi logika itu harus tunduk kepada syariat. Hal-hal yang berkaitan dengan ini yang harus masuk akal itu kan hanya sedikit gitu. Selebihnya mah masuk akal kita, masuk logika kita. Kenapa wudhu yang kalau buang angin itu dubur kita, tapi yang dibasuh wajah, tangan, kaki, diusap kepala? Ya memang itu yang kemudian diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan jalan-jalannya. Dalam ayat yang lain,
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka Allah bimbing dia di bawah cahaya Tuhannya. Kehidupannya itu dilingkupi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suasana di lingkungan kita gelap nih, atau tiba-tiba mati listrik gitu ya, gelap semuanya teh, maka kita akan berhati-hati untuk melangkah. Maka kalau ada lilin yang dinyalakan atau yang ngerokok menyalakan apinya, kita akan fokus ke pendar cahaya itu meskipun kecil, karena cahaya itu kita asumsikan sebagai jalan keluar dari kesulitannya. Kayak kalau di gua Pak, ya, udah tersesat gitu misalnya di gua, kemudian kita melihat ada cahaya kecil itu, maka kita akan menuju cahaya itu karena kita meyakini bahwa itu adalah sumber atau jalan keluar. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fahuwa 'ala nurin min rabbih, Allah berikan kepadanya cahaya di kehidupannya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tanda-tanda orang yang telah terbimbing dengan cahaya Allah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khulud, dia rindu kepada kampung akhirat. Dunia ini sementara, dia yakin betul kesementaraan ini harus dioptimalkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat. Dia ngerasa di bumi ini, di dunia ini seperti orang ngontrak sementara, atau orang perantau yang sebentar lagi akan pulang menuju kampung halamannya. Dan sebagaimana kemarin ba'da Ramadan Syawal kita mudik, sepanjang atau sejauh apapun perjalanan mudik kita, semahal apapun, sepayah apapun dalam perjalanan mudiknya, tetap saja kita menikmati perjalanan itu. Kenapa? Karena hati kita seakan-akan sudah ada di kampung halaman ini, berkumpul bersama orang-orang tercinta kita. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khurud at-tajafu 'inda daril ghurur, berjarak dengan dunia yang sementara. Jadi sebagaimana doa para sahabat radhiyallahu anhum, Allahumma jalid dunya fi qulubina fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Cukup ya Allah dunia dalam genggaman tangan kami, supaya mudah untuk dikeluarkan ketika ada yang membutuhkan. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Dan yang terakhir, al-isti'dadu lil maut qabla nuzulul maut, mempersiapkan kematian terbaik sebelum datang kematian. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mempersiapkan kematian terbaik. Nah, namanya mati mana pasti Pak, semuanya juga pasti bakal mati. Kita nunggu antrian. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan akan sampai kepada suatu hari, namun ternyata pada hari itu dia tidak bisa melewatinya dengan sempurna, yang sudah keduluan meninggal. Ada tetangga Pak, sudah bangun rumah hampir setahun penuh, selesai rumah dibangun, qadarullah baru sebulan ditempati, meninggal. Harus pindah ke rumah barunya di alam kubur. Jadi mempersiapkan kematian terbaik. Pertanyaannya, dengan cara apa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini persiapan sekarang itu maksudnya Pak. Ini kalau kita cita-cita, ya Allah, husnul khotimah, jelas itu cita-cita kita, tapi dengan cara yang seperti apa gitu? Misalnya doa, ya Allah mudah-mudahan kalau pas dipanggil teh pas sedang sujud gitu. Jadi pas sujud teh seakan-akan iya saatnya merenya sujud dinikmati, atau sedang baca Al-Qur'an, atau dalam momentum-momentum kebaikan yang lainnya, insyaallah. Nah, kemudian dalam Al-Hijr ayat 99 kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan-keyakinan itu kepadamu, ai al-maut, sampai datang kematian. Ini sampai kapan kita taklim, sholat, baca Quran, bersedekah, sampai kapan? Sampai kita jumpa dengan kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, kan kematian itu datang kepada hamba itu dengan dua wajah. Kepada hamba-hamba yang berbuat baik, banyak beramal soleh,
senantiasa bertaubat. Kematian itu datang. Alladzina tatawaffathumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi kematian datang pada orang-orang yang berbuat baik. Kematian itu mengatakan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untuk kalian. Silakan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan untuk kalian karena amal-amal kalian di dunia. Kematian pula datang kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan enggan untuk bertaubat. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana engkau melihat malaikat itu mencabut ruh hamba yang berdosa itu, yang bermaksiat itu, yang tidak bertaubat itu dengan sangat keras seraya memukul wajah mereka dan meremuk redamkan punggung-punggung mereka. Nauzubillah min dzalik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kemudian kita jumpa dengan kematian. Imam Ahmad bin Hanbal itu aktivitasnya luar biasa. Dalam Syiar Alam An-Nubawa, Imam Adz-Dzahabi menggambarkan beliau terbiasa sholat subuh dengan wudu ketika waktu Isya. Jadi nggak batal, jadi sedikit tidurnya. Sholat Isya, wudu, kemudian sholat subuh itu nggak batal. Kalau kita makan udah berapa kali batalnya lagi kalau misalnya harus diperbaharui lagi wudunya. Dan itu dilakukan sepanjang 40 tahun. Sepanjang 40 tahun. Wallah alam 40 tahun ini lebih makna benar 40 tahun atau dengan makna kiasan yang berarti sepanjang usia beliau tuh menjaga wudunya seperti itu. Dan ketika ditanya dengan kesibukan-kesibukan yang seakan tidak pernah berhenti, kapan Anda istirahat wahai imam? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita akan istirahat sampai kaki kita menjejak surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai datangnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, istisyarah, minta petunjuk kepada Allah, minta yang terbaik. Wabil khusus terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Ini jangan ditafsirkan doa minta kematian, karena memang tidak boleh kita minta kematian. Tapi ini istisyarah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ungkapan-ungkapan asma atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib, dengan kekuasaanmu atas seluruh makhluk-makhluk, ahyini ma'alimtal hayata khairul li. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah, berikan kepadaku usia jika memang hidup itu lebih baik untukku ya Allah. Kan Allah Maha tahu ya Pak, Maha tahu. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu bahkan ada digambarkan ada orang yang terus beribadah, berada dalam ruang-ruang ketaatan, tapi di penghujung kehidupannya dia melakukan kemaksiatan, lalu kemudian mengakhiri kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada yang orang terus aktif atau bergerak dalam ruang-ruang keburukan, tapi di penghujung usianya datang hidayah, lalu kemudian dia berubah menjadi jauh lebih baik dan wafat dengan husnul khatimah. Kita nggak pernah tahu. Karena itu nggak boleh kita memberikan penghakiman kepada saudara-saudara kita. Dia ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu ujung kehidupan seorang hamba. Maka kita minta ahyini ma'alimtal hayati khairul li. Ya Allah, jika hidup dan kehidupan ini baik untukku ya Allah, untuk dunia dan akhiratku, bila khusus akhiratku, berikan kehidupan itu ya Allah. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, dan wafatkan aku ya Allah jika kematian itu baik untukku. Dalam riwayat ada mensyarah hadis ini, kalau misalnya dibolehkan untuk seseorang yang dirundung penyakit berbilang tahun payah dan dia merasakan berat dalam penyakitnya tersebut, dibolehkan untuk berdoa ini dengan harapan minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Minta yang terbaik. Allahumma ahyini ma'alimtal hayati khairul li wa tawaffani idza kanatil wafati khairul li. Jika memang esok hari masih ada ya Allah, berikan kepada kami kalau itu memang baik untuk kami. Kalau tidak ada, berikan keridhaan, keikhlasan untuk menjalannya dan dalam keadaan husnul khatimah.
Ibu Bapak rahimakumullah, dalam surah Al-Ahqaf ini ayat 15 ini digambarkan tentang bagaimana ada apa istilahnya marhalah usia yang kalau kita sudah lewat di masa itu seharusnya kita sudah mulai mempersiapkan diri atau lebih dominan bergerak kepada persiapan rumah di akhirat kita. Hatta ini awalnya wasainal insan biwaladihi hamlatu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu, sampai dia anak itu kemudian sudah dewasa, wa balagha 40 sanah, kemudian sudah usia 40 tahun. Qala, kemudian dia berkata, dan ini ada ulama yang menganjurkan kepada kita kalau usia kita sudah di atas 40 tahun untuk melazimkan, merutinkan doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kepada kami ilham untuk senantiasa mensyukuri seluruh kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa melakukan amal soleh. Tidak hanya amal soleh, tardahu, juga Engkau ridhoi. Karena ada kita lakukan amal soleh, kalau niatnya tidak baik, maka bisa jadi tidak masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, betapa banyak amal-amal besar nampak kecil di hadapan Allah karena buruknya niat, dan betapa banyak amal-amal kecil nampak besar di hadapan Allah karena baiknya niat. Maka kita minta pada Allah, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian kita mohon pada Allah memperbaiki anak keturunan kita, perbaiki anak keturunan kita. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku bertaubat kepadamu dan termasuk orang-orang yang muslim. Ada beberapa poin di sini tuh, ketika usia kita sudah menuju 40 atau sudah 40 atau di atas 40, untuk melazimkan doa ini, doa supaya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kotoran-kotoran dunia atau keinginan-keinginan dunia itu tidak lagi dominan menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita lebih melihat ke tujuan yang jauh lebih panjang dari kehidupan dunia ini, kehidupan di akhirat kelak. Supaya kita kalau bersyukur itu kan tidak merasa kurang terus gitu. Karena seseorang biasanya dia mencari yang tidak dimiliki oleh dirinya, mencari yang tidak dimiliki, fitrahnya begitu, mencari yang tidak dimiliki. Kalau sudah dimiliki, berusaha untuk dinikmati dan kemudian tidak lepas dari genggamannya. Fitrahnya gitu, seperti itu. Nah, di usia-usia yang sudah menjelang 40, di atas 40, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, atau kalau sudah meninggal, mendoakannya, bersedekah untuk atas namanya gitu, mengirimkan pahala untuknya. Ini salah seorang ustaz yang pernah bercerita, beliau ayahnya tidak terlalu taat dalam agama, bolong-bolong sholatnya tuh, dan beliau sejak SMP itu sudah mulai ceramah gitu di lingkungan kecilnya tuh, dan ketika usia dewasa bapaknya meninggal pas SMA ya. Jadi sudah paham gitu, ini ayah saya ini banyak bolongnya sholatnya tuh. Maka ketika dia sudah dewasa, qadarullah jadi pengusaha, maka setiap kali bersedekah tuh diniatkan untuk agar pahalanya itu untuk ayah andanya. Dan itu beliau setiap kali bangun masjid, setiap kali memberikan santunan ya, diniatkannya untuk itu. Sampai suatu saat katanya kakaknya nelpon pada dia, nelpon kemudian ketemuan, dia kemudian cerita, kata kakaknya, saya mimpi jumpa dengan bapak teh datang gitu ya. Kebalik ya, beliau yang mimpinya tuh, bapaknya teh datang di sebuah lapangan, ada panggungnya penuh dengan cahaya. Dia lihat bapaknya ada di antara panggung tersebut. Tak lama kemudian turun,
mendekat kepadanya, memeluk dan mengucapkan hatur nuhun, gitu, mengucapkan terima kasih. Meskipun ini tidak bisa dijadikan dalil, tapi setidaknya ada gambaran bahwa kebaikan-kebaikan atau kesolehan anak itu berdampak kepada orang tuanya, insya Allah. Sebagaimana dalam Adabul Mufrad riwayat Imam Bukhari dikatakan mayat itu diangkat derajatnya pada kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, sampai si mayat itu kaget dan mengatakan, ya Allah, ada apa ini? Maka kemudian dikatakan kepada mayat itu, anakmu sedang mendoakan ampunan untukmu, memintakan ampunan untukmu. Ibu bapak rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau sudah 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Ketika ditanya kenapa pakai tongkat, kata Imam Syafi'i, supaya aku ingat bahwa aku adalah musafir, perantau lah, musafir. Dan demi Allah, aku melihat diriku sekarang seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu, kata Imam Syafi'i. Tidak lagi memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Tidak juga berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal itu menurut syarat lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fokus untuk mempersiapkan bekal untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan logikanya Bapak Ibu rahimakumullah, semakin jauh perjalanan, bekal yang harus kita bawa kan harus semakin banyak. Kalau mudiknya cuma ke Purwakarta, atau tidak harus 2 mobil untuk bekal-bekal lah gitu, kecuali hasil buminya dibawa dari lembur ke sini. Kalau semakin jauh perjalanan, persiapan kita harus semakin jauh. Dan salah seorang salafun saleh itu, Bapak Ibu rahimahullah, beliau pernah mengatakan betapa jauhnya jarak menuju kampung akhirat itu, dan jauhnya jarak itu bisa dilipat dengan menghidupkan malam-malam hari, yang menghidupkan malam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Daud mengatakan kaum salaf apabila di antara mereka sudah berumur 40 tahun, maka ia mulai melipat kasur. Maksudnya tidak tidur lagi sepanjang malam, melipat kasur. Kalau kita makan dilipat kasur jadi lebih empuk, lebih mantap. Tidak akan tidur sepanjang malam. Karena kemarin Pak waktu itikaf tuh ada dari macam-macam bawa kasur Palembang di masjid. Padahal karpetnya sudah lumayan enak. Jadi kasur Palembang yang dilipat itu, kita habis ngaji, habis tarawehan, kemudian ngaji sampai jam 11-an, plok, udah jam 3 tuh. Subhanallah. Tidak tidur. Selalu melakukan salat, bertasbih, beristighfar, lalu mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal di hari sesudahnya. Nah, ini kaidahnya Pak. Kata Sufyan Ats-Tsauri ketika jumpa dengan seorang, kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri tanya, engkau berapa tahun? Sudah berapa tahun sekarang? Kata orang ini, saya 60 tahun. Berarti selama 60 tahun itu engkau berjalan menuju Allah, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Maksudnya akan meninggal. 60 tahun. Menangis orang itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, perbaiki sisa waktu yang masih ada. Nanti Allah ampuni amal-amal yang sebelumnya yang tidak sempurna itu. Sisanya aja yang kita fokus untuk perbaiki. Nanti yang sebelum-sebelumnya itu di tangan Allah, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak diperbaiki sisa usianya, nanti kelak Allah akan hisab tuh usia sebelum dengan kemudian sampai akhirnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau usia sudah di atas 40 tapi dorongan-dorongan dunia demikian kuat menguasai kita, yang kita pikirkan dari mulai bangun sampai terlelap kembali adalah dunia, sedih dan bahagianya kita karena mendapatkan atau kehilangan dunia, yang kita pikirkan dalam setiap hari itu adalah dunia gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka
sementara persiapan untuk akhirat kita demikian singkat ya, maka bisa jadi nanti hisabannya itu waktu sebelumnya atau kemudian sudahnya. Maka memperbaiki usia yang masih tersisa ini itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Dan kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih dari apabila dia melakukan sesuatu yang kewajibkan kepadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang wajibnya semua sudah selesai ya, wajib-wajib selesai. Dia mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Hatta uhibbah, sampai Allah mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinga yang dengan itu dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi mata yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangan yang dengan itu dia bergerak atau mengambil. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kaki yang dengan itu dia untuk berjalan. Maksudnya yang tadi itu terbimbing semuanya itu, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alni a'taitahu, kalau dia meminta aku pasti akan memberi. Wala in ista'adzani la'idhanna, kalau dia berlindung kepadaku maka aku pun pasti akan melindunginya. Subhanallah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus melakukan amal-amal setelah wajibnya selesai ya, kemudian sunnahnya kemudian kita berusaha untuk melakukan sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada hamba ini. Yang kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, subhanallah. Tapi bukan berarti kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba itu kemudian steril dari kesulitan, nggak lagi mendapatkan musibah di dunia. Beda konsep, bukan begitu maksudnya. Di dunia mah satu paket kita yang ada kesulitan, ada kebahagiaan, kesedihan, satu paket. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup dan kehidupannya malah lebih banyak cerita sedihnya, penderitaannya dibanding kebahagiaannya. Nabi mah pernah Pak sampai dililit perutnya dengan kain yang diisi dengan batu-batu karena lapar. Selapar-laparnya kita, ada nggak pernah ya Pak kita melilitkan kerikil-kerikil gitu, kemudian lebetkan karena sarung atau sorban, lilitkan di perut gitu. Kata tetangga teh, "Pak kunaon? Lapar saya teh gitu ya." Insya Allah kita mau bukan akan seperti itu. Nabi mau pernah, padahal jamin surganya, dihapuskan dosa-dosanya. Maksudnya supaya kemudian pemahaman kita tidak berarti kalau kita taat kepada Allah kemudian dijauhkan dari segala bala dan musibah. Tidak begitu. Karena ada orang yang jalurnya masuk surga jalur musibah, ahlul musibah. Ada yang jalur afiah. Dan ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tepat dalam hidup dan kehidupan lancar rezekinya, sehat badannya, harmonis keluarganya, soleh-solehah anak-anak dan keturunannya tuh. Seperti nggak ada banyak masalah gitu. Kalau dia bersyukur, surga insya Allah. Tapi ada yang jalur musibah. Ini kalau lihat wajahnya seperti penuh penderitaan. Kalau ngomongnya cerita sedih-sedih terus. Belum selesai satu ujian, jumpa lagi dengan ujian yang lainnya, jumpa lagi dengan musibah yang lain. Terus hidup dan kehidupannya begitu. Kalau dia sabar, surga. Sebagaimana dalam surat Shad Allah gambarkan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan yang tidak Allah berikan pada orang lain setelah beliau, yang tentaranya juga tidak hanya dari kalangan manusia, kalangan jin, yang kalau dia minta untuk memindahkan istana hanya dengan sekejap mata gitu, dengan tentaranya yang luar biasa itu, kerajaan yang luar biasa. Sementara Nabi Ayyub yang diuji dengan kesulitan-kesulitan, hartanya habis, badannya hancur oleh penyakit, anak keturunannya ada yang meninggal, istrinya minta cerai dan lain sebagainya. Tapi yang satu syukuran, yang satu sabaran, dua hamba ini
dalam surat Shad itu disebutkan dengan kalimat yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Dia mereka itu dua orang ini sebaik-baik hamba, innahu awwab, karena mereka bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Umar, saya mah tidak peduli kalau sabar dan syukur itu kendaraan, pada kendaraan apa atau kendaraan mana yang akan saya tunggangi sepanjang itu menghantarkan saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati kecil kita kalau boleh memilih mah Pak ya mending yang syukuran lah gitu ya. Tidak berdarah-darah kalau syukuran mah Pak dibanding dengan yang sabaran gitu ya. Tapi Allah Maha Adil. Di akhirat untuk ahlul musibah Allah berikan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada ahlul afiyah. Di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala berikan al-quwwah, kekuatan sebagai ganti kelemahan yang Allah cabut ketika di dunia. Allah berikan kedudukan uluwah, kedudukan yang sangat tinggi, sampai para penduduk surga sebagian mereka mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat kedudukan tinggi yang diperoleh dari ahlul musibah yang sabar. Sampai di antara mereka dia mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, berikan kepada kami musibah dan ujian agar kami bisa sabar dalam ujian tersebut, sehingga kami mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat ini. Ibu bapak rahimakumullah, dalam hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Syarah hadisnya maksudnya kuat ini bisa jadi kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat rohaninya. Ini kuat beberapa dalam hal aspek lainnya maksudnya. Tidak hanya kuat dalam ibadahnya saja. Kalau kuat ekonominya kita bisa bantu, kuat rohaninya kita bisa menggerakkan hati orang. Bahkan dalam interaksi yang minim pun, sebagaimana pernah diceritakan, ada orang Syekh As-Sudaisti sedang nginap di suatu hotel di Cina. Kemudian si OB ini ketika melihat, kemudian beliau tersenyum, masuk Islam. Ini qadarullah, ini bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan Pak, senyumnya aja sudah bisa buat orang masuk Islam nih. Masya Allah, betul. Dan memang orang teh Pak, kebaikan itu kata Ibnu Abbas itu tercermin di wajah teh. Jadi kebaikan-kebaikan itu kata Ibnu Abbas akan berdampak kepada cahaya di wajah, sinar di hati, kekuatan di fisik, dan keluasan di rezeki. Keluasan di rezeki. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, subhanallah, kami cerah gitu wajahna, cina gitu. Ah, ini ada air wudu, cina. Tapi kalau ngejawab air wudu berarti bukan berarti yang rada buram-buram teh, tara sholat, tara wudu gitu. Jadi kesana jadi menyindir. Nah, Ibu rahimakumullah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khair, dalam yang kuat dan lemah itu ada kebaikan-kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, dan bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu, wabil khusus untuk akhiratmu, dunia dan juga untuk akhiratmu. Bersungguh-sungguhlah. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Jadi sungguh-sungguh apa yang untuk berguna bagi kita. Kalau teori di quantum learning mah katanya ada ambak, apa manfaatnya bagiku. Semakin banyak kita mendefinisikan ambaknya, apa manfaatnya bagiku, semakin bersungguh-sungguh kita untuk melakukannya. Di list lah gitu. Kenapa kita harus sholat tahajud misalnya? Oh, sholat tahajudnya begini dari sisi kedudukan di sisi Allahnya, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, mendapatkan begini. Dari sisi kesehatannya begini. Karena ada tesis Pak Dr. Soleh kalau tidak salah, beliau ini mah cerita beliau sendiri ya. Kalau Allah kena penyakit, kalau di sana dituliskannya tumor otak, tapi separah apa wallah alam, tapi tumor otak. Kemudian beliau terapi sujud ketika tahajud ini. Karena di dalam kesehatan itu kalau lagi sujud itu kan oksigen itu mengalir ke bagian dalam otak. Sambil beliau niatkan, sambil beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi sujud itu, mudah-mudahan oksigen ini bisa mengecilkan tumor otak beliau. Dan qadarullah Pak,
sembuh tadi. Belum nulis satu buku, ini bagian dari hasil, bukan tesis, disertasi kalau tidak salah. Dan itu kemudian beliau coba kepada santri-santri. Tapi uniknya Pak, kalau santri dibangunkan jam 3-an atau jam setengah 3 itu, yang malas-malasan, yang yang terpaksa gitu, dengan santri yang ikhlas melakukan sholat tahajudnya itu, tingkat imunitasnya itu berbeda. Allah alam bisawab. Nah, wasta'in billah wala ta'jaz, dan minta tolong pada Allah, minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya pengen bisa gini, minta pada Allah. Ya Allah, ini susah pisan ngapal Quran, minta pada Allah. Ya Allah, saya pengen susah istiqomah, pengen tahajud atau berat pisan untuk bisa saum sunnah teh, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita. Wa in asabaka syai'un, dan kalau engkau mendapatkan musibah, fala taqul, jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kita kena musibah, jangan mengatakan coba kalau enggak begini, coba kalau begitu, seandainya saya begini, seandainya saya begitu. Walakin qul, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini sudah takdir dari Allah, sudah kehendaknya, dan kehendaknya pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, kalau karena ungkapan seandainya itu akan membuka pintu atau celah-celah syaitan, kita akan semakin menyesal karena itu. Dan ini bisa membuat kita sulit untuk move on dari musibah. Terakhir, Bapak rahimakumullah, ini ungkapan dari kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah mengatakan la yakun ta'akhkharu amadil ata'i ma'al ilhafi fi du'ai mujiba liyasik, fa huwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu wa la fil waqti alladhi turidu. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa. Kita udah sungguh-sungguh Pak memperbaiki diri, kita udah sungguh-sungguh untuk berdoa, kita sungguh-sungguh untuk pokoknya hari-hari ke depan insya Allah saya akan berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Lalu kemudian kita tidak mendapatkan yang kita harapkan, lalu kemudian kita berputus asa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemarin setelah Lebaran itu ada tetangga Pak ngobrol gitu, kemudian dia bertekad, pokoknya Pak Ustaz doakan ya Abi, pokoknya saya berdoa di usia berapa ya, 57-an, usia 57 ke depan teh mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Pokoknya mah enak mah sholat teh harus di masjid pokoknya. Sebelumnya mah jarang Pak beliau teh. Jadi perenungan Ramadan kemarin lah gitu. Jadi minta doakan mudah-mudahan bisa setiap sholatnya di masjid gitu. Karena apapun tidak ada alasan sholatnya harus di masjid. Dan alhamdulillah beberapa waktu ini beliau senantiasa ada di masjid. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Tapi kalau kemudian kita sudah sungguh-sungguh kita nggak dapat yang kemudian kita harapkan, kata Ibnu Athaillah, jangan putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka, karena Allah itu menjamin ijabahnya doa itu sesuai yang Allah pilihkan untukmu, bukan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita inginkan gitu. Jadi bahasa nama kumaha Allah deh, di ijabahnya kapan, dengan cara seperti apa, itu domain Allah. Kita nggak berhak untuk memfeta kompli, ya Allah saya pengen ini begini, pengen ini harus begini, ya Allah harus, tidak begitu ya. Cara mainnya tidak seperti itu. Maka kalimatnya itu wasta'in billah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong supaya bisa sabar, minta tolong supaya bisa istiqomah, minta tolong supaya bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Karena kabar baik itu datangnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka kalau ada Bapak Ibu dengar 40 hari hajat terkabul misalnya, lakukan ini 40 hari tunggu hajat pasti terkabul. Itu kalau kita meyakini itu dan pas 40 hari nggak terkabul, bisa kita nyalahkan amal-amalnya. Wah, ini tidak hebat ya amal-amal begitu. Sedekah misalnya, ingin itu sedekah 40 hari kalau nggak pasti terjamin, pasti dapat apa yang diinginkan gitu. Kalau niatannya begitu Pak, kita bisa menyalahkan amal soleh ini.
Pada Allah menginginkan misalnya seorang hamba itu untuk terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena bisa jadi kalau pintu-pintu dunia dibuka untuknya malah jadi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menuju miskin mah nggak punya uang, banyak cicilan, rajin ke masjidnya misalnya. Ketika hartanya bertambah, rumahnya bertambah, mobil sejumlah anggota keluarga di mana-mana ngurus usahanya, malah jadi jarang ke masjid. Jadi jarang lagi ikut taklim, jadi jarang. Dan itu Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka domain ijabah doa, waktunya pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah barangkali yang bisa disampaikan di subuh kita kali ini tentang anjuran untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran pada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam ketaatan, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini sampai sebagaimana tadi sabda dikatakan oleh Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita datang waktu yang ditentukan, yang diyakini kematian. Dan orang soleh itu tidak hanya hidupnya saja yang penuh dengan nasihat, kematiannya pun penuh dengan nasihat insyaallah. Itu saja barang